Bab 87. Jujur saja, pilihanmu membuatku sangat terkejut. Mulut Duan Tianlang menyeringai dengan senyum dingin dan menatap Lin Feng. Bakat Anda luar biasa, sehingga paragraf saya serius menghargai Anda dan memberi Anda masa depan yang cerah. Tetapi Anda menolak, Anda harus memahami bahwa karena Anda berbakat, orang lain dapat menolak saya, tetapi Anda tidak boleh menolak, karena aku tidak akan membiarkan orang sepertimu hidup. Petik 2. Penolakanmu akan menemui ajalmu, dan kau akan mati. Suara Duan Sirius jatuh, membunuh pesawat, dan napas yang tajam, langsung ke Lin Feng. Wajah Lin Feng sama, dia tentu mengerti kata-kata Duan Sirius, tetapi ada beberapa pilihan, masih harus dilakukan, bahkan jika Anda tahu pilihan ini, mungkin membuatnya menjadi bencana. Bagian Sirius, aku tidak mengizinkanmu memindahkannya. Pada titik ini, Liu Fei melangkah keluar, menghalangi di depan Lin Feng, matanya dingin. Kata-kata Lin Feng hanya membuatnya sangat terkejut, dia tidak berpikir bahwa Lin Feng, bajingan erotis, yang selalu memiliki kesan buruk di dalam hatinya, memiliki sisi yang kuat. Selain itu, ditambah dengan bakat Lin Feng, dia tidak boleh mati. Yun Haizong dalam bahaya hari ini, jadi dia ingin meninggalkan sedikit harapan untuk Yun Haizong. Vivi, dia harus mati. Duan Sirius tampak tajam dan bersikeras. Aku tidak akan membiarkanmu memindahkannya, Liu Fei mengertakkan gigi dan matanya tegas. Vivi, mengapa kamu peduli padanya, apa yang harus kamu lakukan dengannya? Putra Duan Sirius keluar dari kedinginan, menatap Lin Feng dengan dingin, dia sudah mengenali Lin Feng, hari itu di kaki gunung, Liu Fei karena Lin Feng berhenti dan tampaknya bertemu Lin Feng, tetapi Liu Fei membantahnya pada saat itu, tetapi mengatakan pintu yang sama. Tetapi pada saat ini, Liu Fei sangat melindungi Lin Feng, seorang pria muda yang berbakat, yang membuat Liu Fei selalu dianggap sebagai wanita Duan Han, dan langsung melahirkan emosi yang aneh. Apa yang harus saya lakukan dengan dia, dan apa yang harus dilakukan dengan Anda? Liu Fei melirik Duan Han, lalu memandangi darah merah yang mengelilinginya dan berteriak, kalian semua dengarkan aku tidak peduli perintah apa yang telah kamu terima. Tetapi Anda tidak diizinkan untuk pindah, jika tidak, ke siapapun Anda akan melarikan diri, ayah akan membawa Anda keluar dan membuangnya. Petik 2. Lebih buruk lagi untuk mendengar wajah dingin paragraf ini, dingin dan dingin, Vivi, apakah kamu menyukainya? Ada apa? Liu Fei marah, siapa yang disukainya, dan Duan Han He. Mata Duan Han mandek, dan wajahnya menjadi suram, dingin dan dingin, bagus, kalau begitu, dia lebih terkutuk. Lin Feng, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu benar? Pada saat ini, apa yang kamu sembunyikan di belakang wanita itu? Lin Feng tersenyum, Liu Fei, gadis ini. Aku telah membawanya 2 kali sebagai perisai. Melangkah beberapa langkah, Lin Feng berjalan ke sisi Liu Fei dan menarik lengan Liu Fei. Dia berbisik, karena kau adalah wanitaku, bagaimana aku bisa membiarkanmu berdiri di depanku? Jumlah. Wajah Liu Fei canggung, dan Lin Feng, yang menatap matanya sambil tersenyum, tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Bajingan ini, kapan, bahkan berpikir untuk mengambilnya murah. Tapi wajah Duan Han bahkan lebih jelek. Wanita Anda, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengatakan bahwa Liu Fei adalah wanita Anda? Lin Feng, Anda berani menjemputku. Lin Feng, jangan. Liu Fei mengambil Lin Feng, dan kekuatan Duan Han jelas, itu bahkan lebih menakutkan daripada Wen Yan. Pedangnya bahkan lebih kuat. Tetapi pada saat ini, Lin Feng, bagaimana bisa mundur? Apa yang kamu takutkan? Selangkah demi selangkah, Lin Feng berdiri berhadapan dengan Duan Han, usia Duan Han sekitar 18 tahun, bahkan jika bakatnya luar biasa, mustahil untuk menjadi cukup kuat untuk melawannya. Hei, ini terhubung. Duan dingin tertawa, darah tipis. Pedang ini seperti zat, bersiul, dan semakin intens. Pedang. Kerumunan bergetar, itu adalah pedang, dan putra Duan Sirius dingin, dan seperti Lin Feng, dia juga mengendalikan pedang. Namun, meskipun pedang ini lebih kuat dari Lin Feng, kendali pedang masih tidak sebagus Lin Feng. Penampilan Lin Feng adalah kondensat, pedang panjang di genggaman, pedang kokoh yang sama, diselamatkan dengan ganas. Hei, pendekar pedang, kamu tidak harus menggunakan pedang. Kamu melihatnya dengan jelas. Jari-jari Duan Han kosong, dan tiba-tiba, langit dan bumi tercekik, dan pedang ruang meleleh ke udara. Pedang vitalitas, dalam kekosongan, di tangan Duan Han, menelan pendekar pedang. Boom! Hati orang banyak bergetar dan pedang berubah. Bagaimana mungkin Duan Han begitu kuat? Tidak, ini harus menjadi seni bela diri pedang,
seni bela diri yang kuat. Pedang, minuman dingin Duan, di telapak tangannya, pedang vitalitas menelan pedang yang sangat kuat. Pedang, dari udara, pedang, berubah menjadi pedang raksasa, untuk membunuh Lin Feng. Pada saat ini, semua ilmu pedang diintegrasikan ke dalam pedang, dan pedang yang tak berujung ditindas dan jatuh ke arah Lin Feng. Lin Feng bisa menghindarinya, tapi dia tidak bisa bersembunyi. Kalau tidak dia akan berdiri dan mengambil pedang. Apa gunanya? Duan Han, dibandingkan dengan dia, lebih dari pendekar pedang dan perbaikan pedang. Poin ini Lin Feng harus mengakui bahwa untuk orang-orang yang dia lihat sebelumnya, dia tidak bisa menyebutnya pedang, bahkan jika mereka memiliki pedang wushu. Pedang kematian. Melihat pedang tak terlihat di udara, Lin Feng melambaikan dengan pedang panjang di tangannya, dan kecemerlangan yang mempesona mekar. Temperamen pembunuhan yang tak berujung mekar di panggung kehidupan dan kematian, dan pedang kematian berada di bawah pedang ketiadaan di bawahnya, dan itu hancur, dan ki pedang tidak dapat diringkas. Hegemoni yang baik. Murid Lin Feng berkontraksi. Pada saat ini, pedang raksasa telah jatuh dan jatuh di pedang panjangnya. Lin Feng merasakan tamparan di wajahnya dan membiarkan dia menghela nafas. Tapi yang lebih mengerikan adalah bahwa ilmu pedang yang tak berujung pada pedang raksasa telah langsung bergegas ke tubuh Lin Feng. Hei, tubuh gemetar, langkah kaki Lin Feng mundur, jejak darah mengalir dari sudut mulutnya, cerah dan tak tertandingi. Melihat pakaian Lin Feng saat ini, ada banyak lubang. Liu Fei, yang tidak jauh dari Lin Feng, tidak menderita dampak sekecil apapun. Ketika Lin Feng terluka, dia segera melangkah maju dan membantu Lin Feng. Aku baik-baik saja. Lin Feng menggelengkan kepalanya samar-samar, pedang, semua ilmu pedang, kekuatannya mengerikan, pertempuran ini, meskipun Lin Feng kalah sangat teliti, tapi dia merasa sangat. Itu sangat kuat, usianya mirip dengan Wen Yan, tapi kekuatannya jauh lebih kuat daripada Wen Ren. Dia juga jenius memperbaiki pedang. Kerumunan itu bergetar di jantung, dan pedang itu diperbaiki. Ini sangat kuat dan kekuatan serangan kuat. Apakah kamu melihatnya? Kamu bahkan tidak bisa menangkap pedang denganku. Jika kamu membandingkan denganku, pada kekuatan, kamu masih jauh. Duan Han menatap Lin Feng dengan tatapan, matanya dingin dan mengangkat tangannya. Duan Han berteriak, Zhangbo. Minum. Suara-suara nyaring keluar, dan udara dingin memenuhi udara. Aku melihat besi darah merah naik di atas dan di sekitar ngarai, semuanya melepaskan busur dan anak panah dan membungkuk. Napas horor yang tak tertandingi, tertindas di bidang hidup dan mati. Saya memberi perintah, mereka tidak berani mengikuti, semua mematuhi perintah saya, memegang kekuatan untuk membunuh, mengendalikan nasib banyak orang, pada pasukan, apa yang Anda bandingkan dengan saya? Duan Han meletakkan tangan, tiba-tiba pengendara besi darah merah akan menyingkirkan haluan dan panah, aksinya sangat terampil. Kamu tidak sekuat saya, kekuatannya jauh dari saya, dan Anda memenuhi syarat, dekat dengan Liu Fei. Duan Xiaomo berkata, suara itu mengejutkan. Dai Han, kamu tidak tahu malu, Liu Fei di sebelah Lin Feng mendengus. Kamu memiliki kekuatan hari ini, karena budidaya keluarga, dari keluarga kerajaan, tidak ada kekurangan guru terkenal dan hal-hal kultivasi, dan Lin Feng, apa yang dia miliki. Juga, latihan dan seni bela diri kultivasimu semuanya unggul, sekarang saja mengacu pada Optimus, yang merupakan seni bela diri Xuanji. Kekuatan itu sendiri sangat kuat. Jika Anda membandingkan dengan Lin Feng, Anda tidak akan merasa malu. Petik 2. Adapun apa yang kamu sebut kekuatan, itu juga diberikan di rumah, karena identitas kamu, bukan oleh kekuatan dan usaha kamu sendiri. Apa ini, Vivi? Tidak peduli bagaimana kekuatanku datang, bagaimana kekuatanku dapat diperoleh, tetapi kamu tidak dapat menyangkal bahwa sekarang ini adalah bagian dari diriku. Aku adalah aku, ini adalah milikku. Lin Feng, bahkan tidak ada kualifikasi dibandingkan dengan aku. Duan Han tidak setuju dengan kata-kata Liu Fei. Bahkan jika itu semua tentang kamu, jangan lupa, usiamu lebih besar dari Lin Feng. Dengan bakatnya, berikan dia 2 tahun, akankah ini lebih baik daripada kamu? Kamu seperti ini, tidak ada hati yang tak tahu malu. Liu Fei berkata dengan dingin, biarkan orang banyak mengangguk. Ya, Duan Han dan Liu Fei, semuanya masuk akal. Karena kelahirannya yang baik dan statusnya yang tinggi, Duan Han memiliki kekuatan dan kekuatan saat ini, tetapi tidak dapat menyangkal bahwa ini sudah dimiliki olehnya. Lin Feng, yang lahir tanpa pilek, mengandalkan usahanya sendiri. Jika dia mengubah posisinya, dia pasti lebih kuat dari Duan Han. Selain itu, Lin Feng masih muda, dia 2 tahun lebih muda dari Duan Han, 2 tahun,
cukup Lin Feng untuk melampaui dingin, bakat Lin Feng masih lebih kuat dari Duan Han. Tidak peduli apa yang kamu katakan, yang kuat adalah yang kuat, yang lemah itu yang lemah, dan hari ini, dia tidak mati. Yah, kenapa repot-repot untuk orang asing, Vivi? Kamu akan menjadi orang dari keluargaku cepat atau lambat, sekarang, datanglah padaku. Ketika Duan Sirius menyela keduanya, nada suaranya tidak perlu dipertanyakan, seolah-olah dia telah berbicara di mulutnya, itu akan menjadi kenyataan, Liu Fei, yang akan menjadi keluarganya. Kamu bermimpi, Liu Feiku, tidak akan pernah menjadi keluarga. Hei, Liu Fei, ini yang aku katakan di depanku. Jika kamu membagikannya, kamu tidak bisa menahannya. Jangan lupa, Duan Jia adalah keluarga kerajaan. Duan Sirius melambaikan lengan bajunya dan suaranya cuek. Tiba-tiba, busur dan anak panah yang ditaruh pengendara besi darah merah lagi, dan itu sejajar dengan Feng Yun Canyon, area orang mati dan orang mati. Itu sejajar dengan Feng Yun Canyon, area orang mati dan orang mati. Bab 89. Dia tidak tahu malu, bagaimana mungkin di sini. Liu Fei berdiri saat ini, di belakang Lin Feng, acuh tak acuh menonton Duan Han, matanya dengan kebencian yang kuat. Duan Tianwo dan putranya, menghancurkan Yun Haizong, dan, juga, akan membiarkan ayahnya bersalah seumur hidup, kedua orang ini sangat jahat. Saya mendengar bahwa dengkuran Liu Fei bahkan lebih buruk. Liu Fei, menurut pendapat Duan Han, adalah wanita defaultnya, tetapi membantu pria lain untuk menghinanya. Aku tak tahu malu, limbah yang tidak bisa ditangkap oleh pedang, aku tidak punya muka untuk malu. Duan Hanyin menatap Lin Feng dengan dingin dan berkata, Vivi, aku akan membuktikannya kepadamu, jarak antara dia dan aku, seberapa besar. Saya adalah orang yang berpikiran ganda, Anda adalah roh dari empat, saya mengambil Anda pedang, dengan kelemahan saya, untuk menanggung keuntungan Anda, adalah keberanian, tetapi Anda bangga, sebagai modal bangga Anda hanya bisa meringkas kata tak tahu malu. Petik 2. Lin Feng tidak takut dingin, melangkah maju dan melangkah maju. Jika kamu memiliki keberanian, berdiri di sana dan menjemputku. Hei, jemput kamu dengan pedang, aku akan membiarkanmu melihat, bahkan jika aku tidak bergerak, kamu tidak bisa membantuku. Duan Han marah dengan kata-kata Lin Feng, berdiri di tempat yang sama, menunggu Lin Feng untuk menyerang. Di murid kelabu, cibiran yang kejam terlintas. Mata Lin Feng tiba-tiba tertutup, dan langit dan bumi langsung menjadi sangat sunyi. Setiap berisik tidak dapat mengganggu Lin Feng. Dalam dunia kelabu yang dia rasakan dalam benaknya, hanya ada dingin dan kematian yang tak ada habisnya. Jianqi, seolah menghilang pada saat ini, tidak ada jejak, hidup dan mati di atas panggung, seolah-olah suatu saat, itu menjadi sangat sunyi. Namun, pada saat ini, pedang Lin Feng, gas abu-abu mati terjerat, terus-menerus di sepanjang pedang panjang, napas abu-abu ini, diisi dengan suasana keheningan. Kematian sedang sekarat dan layu. Ketika mata Lin Feng terbuka, pupil matanya masih kelabu tanpa belas kasihan, tanpa emosi waktu. Pedang panjang yang tersisa dengan gas abu-abu tiba-tiba bergerak, dan bergerak bersama dengan tubuh Lin Feng. Pedang ditikam, semuanya layu, hidup layu, mati. Pedang ketiga pedang kesunyian. Kekuatan pedang ini sangat lemah, dan bahkan pedang yang kuat tidak terasa. Pedang ini tidak menggunakan siulan pedang. Tapi pedang ini mengandung arti melayukan dan memusnahkan, yang berarti pemusnahan, pedang kesunyian. Wajah Duan Han berubah secara dramatis. Tidak ada yang menghadapi pedang ini. Dia tahu kengerian pedang ini. Bayangan kematian menyelimuti tubuhnya. Dia telah meninggalkan perjanjian Lin Feng ke awan. Satu jari adalah Optimus. Seni bela diri misterius abis, seolah-olah pedang raksasa nyata muncul, tubuh Duan Han mulai pensiun. Hei, sebuah suara yang sangat halus keluar, berlama-lama di atas pedang abu-abu dari pedang sunyi, mengecewakan segalanya, bahkan jika seni bela diri Xuanji Sangwu menunjukkan bahwa langit di depannya segera layu dan diucapkan. Keluar. Pada saat ini, suara dingin dan menjerit, pedang dan roh, pedang yang sangat menyilaukan menghancurkan pedang mati, tubuh Lin Feng, seperti embusan angin, tetapi pedang licik itu masih mengenai dia, biarkan dia memuntahkan darah. Pria yang menembak adalah Duan Sirius. Pada saat ini, wajahnya semakin dingin, menatap Lin Feng. Mesin pembunuh lebih intens dari sebelumnya. Pendekar pedang, pertama mengumpulkan kekuatan, kemudian memasuki mikro, dan akhirnya, melangkah ke pedang dan pedang, orang itu adalah pedang, dan seseorang. Pengumpulan kekuatan berarti pedang, orang tidak bergerak, pedang menjadi kuat, dan pedang tak tertandingi,
sehingga kekuatan serangan perbaikan pedang berkali-kali lebih tinggi, dan kekuatannya sangat kuat. Ranah ini, perbaikan pedang berbakat, Ling Wujing dapat melangkah ke, dan setelah 5 bobot Wu, ketika puncak Ling Wu, potensi pedang dapat dicapai. Duan Han, putranya, ketika dia berada di 3 bidang Ling Wujing, dia menyadari pedang dan bakatnya luar biasa. Setelah pengumpulan kekuatan, ia memasuki dunia mikro nyata, Jianqi tidak tersebar, pedang bergerak dengan hati. Orang yang memperbaiki pedang, orang yang berbakat, dapat dipahami pada tahap awal Xuanwu, dari momentum. Namun, Lin Feng, ranah ganda Ling Wujing, hanya pedang kesepian, sebenarnya membiarkan Duan Sirius memiliki ilusi, ke dalam mikro. Pedang Lin Feng sudah memiliki konsepsi artistik yang halus, tetapi Lin Feng belum mengambil kendali. Oleh karena itu, Duan Sirius akan mengganggu Lin Feng. Saat ini, mulut Lin Feng berdarah, tetapi di pupil kelabu, ada senyum tebal mengejek. Jika ayah dan anakmu bersama, aku bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk dibandingkan denganmu. Aku tidak begitu tak tahu malu. Kata-kata konyol Lin Feng menyengat hati Duan. Kamu diam? Kata Duan Hanyin, aku tidak sabar menunggu Lin Feng menjadi 1000. Duan Han, dan seseorang yang akan mati, ada sesuatu untuk diperdebatkan. Duan Sirius menghela nafas acuh tak acuh dan melangkah keluar ke Lin Feng. Dang Sirius, mengintimidasi generasi yang lebih muda, benar-benar tidak pantas menjadi Raja Sirius. Nan Gongling mengambil tua-tua Yun Haizong dan melangkah dari udara, dan langsung jatuh di panggung hidup dan mati, Lin Feng. Melihat adegan ini, Duan Sirius membawa banyak master, dan juga melangkah maju, tiba-tiba, napas yang tak tertandingi mengamuk di ruang angkasa, pembunuhan yang membunuh tampaknya menghancurkan langit dan bumi. Orang-orang tua perlahan membunuh dan memiliki kesempatan untuk membunuh Lin Feng terlebih dahulu. Duan Sirius berkata dengan jelas, kali ini dia datang ke Yun Haizong, dia membawa tuan dari 3 sekte utama, para pendeta leluhur dan pemilik Ice and Snow Villa datang secara pribadi, dan wakil penjaga pintu-pintu binatang datang dengan monster yang kuat. Ditambah dengan sisa yang kuat, kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada Yun Haizong. Kali ini, tujuan mereka adalah untuk menghancurkan Yun Haizong, menghancurkan pintu, mengambil fondasi Yun Haizong dan kemudian membaginya. Ini juga merupakan alasan paling penting mengapa Sirius dapat membujuk beberapa master untuk berjanji mengirim beberapa anak luar biasa di Zongmen ke Sui Wei Seng Yuan. Yun Haizong, gerbang leluhur yang luas, berapa banyak harta alam, dan seni bela diri yang kuat, ditambah para murid pemberontakan yang hebat, sangat dicari oleh beberapa sekte. Naik besi darah merah, Yun Haizong Zi, anjing ayam tidak tinggal. Duan Sirius melambaikan tangannya, tiba-tiba, wahana besi berpacu, berdebu, dikelilingi oleh tumpangan besi darah merah di area orang mati dan mati, kengarai. Dian Sirius, Namong Lingku adalah penguasa Yun Haizong, kamu membawa orang untuk menghancurkanku Yun Haizong, tapi berani bertarung denganku. Namong Ling melangkah maju ke depan, momentum kuat paragraf lurus asteris Sirius. Mengapa kamu tidak berani? Duan Sirius mencibir dan tubuhnya bangkit. Nan Gongling mengikuti, tubuhnya volley, cahaya pedang yang menyilaukan sangat menarik, dan Sirius secara langsung adalah pedang, dan itu sangat kuat. Boom! Iblis itu berteriak dengan suara rendah, dan sayap terbuka, dan mereka melemparkan diri ke arah orang-orang Yun Haizong. Wakil penjaga pintu binatang buas, Teng Wushan, duduk di atas binatang itu dan tampak seperti listrik. Sayap derek keren di belakang utara berkedip, bergegas ke pertempuran, dan berjuang untuk satu. Yang lain juga memilih lawan mereka dan bertarung bersama. Perang besar meletus, dan langit dan bumi bergetar dengan antusiasme. Di langit dan bawah tanah, semua adalah deru pertempuran. Hidup dan mati, terus-menerus bergetar, seolah-olah sewaktu-waktu dapat runtuh dan hancur. Murid abu-abu memandang pertempuran di sekitar diam-diam, tetapi Lin Feng tidak bisa mendapatkan cukup. Dia bisa merasakan bahwa penguasa, orang tua, dan para penatua Zongmen lainnya berjuang untuknya. Lin Feng tidak pernah membayangkan bahwa pertempuran kepunahan ini akan mekar di sekelilingnya. Untuk pertama kalinya, Lin Feng memiliki rasa memiliki Yun Haizong, dan orang-orang Yun Haizong berjuang untuknya. Para penguasa Namong Ling, Bei Lao, dan penatua lainnya sangat kuat, dan mereka dapat membubarkan pelarian itu. Meskipun mereka mungkin tidak dapat melarikan diri, setidaknya tidak ada harapan kecil. Tapi tidak ada yang melakukan ini, dan mereka semua berkumpul di sisi Lin Feng, sisi murid, berjuang untuknya. Yun Haizong. Lin Feng bergumam pada dirinya sendiri, menonton darah merah cerah di bawah matahari, hatinya sangat tertekan dan berat. Lin Feng. Pada saat ini,
Teriakan menjerit dan memalingkan matanya, dan mata Lin Feng tidak bisa membantu tetapi mandek. Saya melihat sosok acuh tak acuh datang ke tahap hidup dan mati, mata saya menatap senyum dingin, dan berkedip pembunuh. Orang ini sebenarnya adalah penatua Yun Hai Zongmen, Mo Xie. Binatang. Lin Feng melihat Mo Xie mencibir dan berjalan ke arahnya, matanya sangat dingin. Pada saat krisis Zongmen, dalam hal terjadi bencana pintu, Mo Xie, penatua pintu bagian dalam Yun Hai Zong, tidak berjuang untuk Zongmen, pada saat ini, dia masih mengingatnya dan mencoba menanganinya. Apa gunanya membunuhku? Kamu tidak bisa lepas dari kematian. Lin Feng menatap Mo Xie ke arah dirinya sendiri, sangat acuh tak acuh. Itu belum tentu, kau menunjukkan bakat yang kuat, Raja Sirius membunuhmu hari ini, jika aku menurunkan kepalamu dan menyerahkannya kepada Raja Sirius, dan berkata bahwa aku akan mengikutinya di masa depan, kau berpikir, aku masih apakah itu akan mati? Petik 2. Senyum Mo Xie sangat jahat, dan ketika dia mendengarnya, murid abu-abu Lin Feng mengeras. Para penatua pintu batin, ini adalah penatua pintu batin Yun Hai Zong, Mo Xie, sama sekali tidak menghadapi ekstrim. Aku benar-benar mengagumimu, jadi kata-kata tak tahu malu dapat diucapkan dengan senyum. Ada apa? Ini kekalahan bagi Raja. Raja Sirius kuat. Yun Hai Zong ditakdirkan untuk dihancurkan. Itu tidak bisa dibalik. Daripada bertarung melawan arus, lebih baik mengikuti tren umum. Mereka yang bertarung untuk Zongmen bodoh. Ketidaktahuan. Petik 2. Mo Xielang berkata, tidak hanya tidak malu, tetapi bangga dan puas diri, mungkin di dalam hatinya, tidak ada rasa malu. Jika itu masalahnya, maka aku akan menemuimu, ayolah. Lin Feng sangat bebas dan mudah, berdiri diam di sana, seolah membiarkan Mo Xie membunuh. Ini membuat Moxie mengerutkan kening dan menatap Lin Feng dengan curiga. Namun, alisnya terentang lagi. Dengan kekuatannya, bahkan jika bakat Lin Feng luar biasa, dia tidak bisa memainkan trik apapun. Sayangnya, seorang jenius akan mati di tanganku, dan itu akan mati dengan sangat buruk. Seni bela diri Mo Xie dirilis, tanaman merambat tebal langsung menyerang dan mengikat tubuh Lin Feng, bahkan sedikit perjuangan. Mo Xie tidak memperhatikan saat ini, mulut Lin Feng digantung dengan senyum sinis. Sepertinya kamu telah menyerahkan dirimu, yakinlah, aku akan membiarkan kamu mati sedikit lebih lambat, dan akhirnya menjatuhkan kepala kejeniusanmu. Wajah Mo Xie kejam. Namun, pada saat ini, di tubuh Mo Xie, bayangan gelap tiba-tiba muncul. Munculnya bayangan ini, diam, tidak terlihat, tetapi benar dan benar ada di sana. Apakah itu? Ada suara dalam ketiadaan, dan tiba-tiba, wajah Mo Xie tiba-tiba menjadi kaku, dan seluruh tubuh tidak bisa menghentikan gemetarannya. Itu dia. Mo Xie tidak pernah bisa melupakan adegan terakhir kali, bayangan dalam gelap, seperti hantu. Pada saat ini, bayangan itu sekali lagi dicetak padanya. Bab 90. Lin Feng, dia sudah tahu. Tubuh Mo Xie kaku dan hanya ada tubuh dingin. Baru saja, Lin Feng bahkan tidak menghindar, rupanya sengaja menggoda dia. Namun, bayangan ini tidak pernah muncul. Lin Feng, bagaimana dia tahu? Pendahulu. Mo Xie berteriak pada bayangan itu, tetapi tidak berani bergerak. Dia takut dia akan bergerak, dan bayangan itu akan membunuh. Zongmen memiliki sesepuh sampah, itu memalukan. Sebuah suara muncul dari ketiadaan, dan kemudian kecemerlangan hijau melintas, kilat cepat. Saya tidak melihat orang, saya hanya melihat cahaya. Ketika cahaya menghilang, pemilik bayangan akhirnya muncul. Mengenakan jubah hitam, tampaknya menyembunyikan seluruh orang dalam kegelapan. Pada saat ini, ia memegang belati hijau di telapak tangannya, dan di ujung belati, ada darah merah cerah menetes ke bawah. Darah itu secara alami adalah moksi. Pada saat ini, Mo Xie masih mempertahankan postur berdiri, dan tidak bergerak. Tatapannya, besar dan besar, dengan tampilan yang luar biasa, seolah-olah dia tidak percaya bahwa dia tidak punya kesempatan untuk bergerak, dia langsung dilenyapkan. Di tenggorokan, darah mengalir keluar pada saat ini, dan pada saat ini, tubuhnya jatuh lurus. Aku tidak menduga serangan ini akan digunakan pada tetua leluhurku sendiri. Ini benar-benar menyedihkan. Pria tua berjubah hitam itu berbisik, dan suara itu penuh dengan makna kesedihan. Lama kosong. Lin Feng berteriak pada pria tua berjubah hitam itu. Ternyata bayangan di kekosongan adalah orang tua kosong yang menjaga tebing Tianzu. Bagaimana kamu tahu kalau aku ini? Kosong tua mengangguk ke Lin Feng, dan bertanya dengan suara bingung. Dia punya bayangan Wuhun. Ketika dia menggunakannya, hanya ada bayangan, tidak ada, dan, sekarang, dia tidak mengekspos sama sekali.
Lin Feng tahu bahwa dia di sebelahnya dan sengaja memikatmu. Persepsi. Lin Feng dengan tenang menjawab bahwa dalam kasus melepaskan seni bela diri, dia tidak melihat dunia dengan matanya, tetapi menggunakan kepala dan hatinya untuk melihat dunia. Dunia kelabu, semua jelas dan tak tertandingi dicetak dalam benaknya, seolah-olah dia adalah penguasa dunia, segala sesuatu di sekitarnya jelas. Kosong, meski hanya ada satu bayangan, itu masih diperhatikan olehnya. Dia segera mengerti bahwa bayangan kuat yang muncul untuknya terakhir kali masih dilindungi olehnya. Mata tua yang kosong melintas, lalu mengangguk. Lin Feng, kamu adalah anak muda paling berbakat yang pernah saya lihat. Jika Anda bisa hidup-hidup saat ini, saya berharap suatu hari, Yun Haizong dapat mereproduksi dunia. Dengan nada lama, dengan sedikit kesedihan, dia adalah penjaga Zongmen, Yun Haizong, dijaga olehnya, tapi hari ini, dia akan dihancurkan. Jika aku masih hidup, di masa depan, aku akan membangun kembali Yun Haizong. Lin Feng mengangguk berat. Ini adalah komitmennya kepada orang tua itu, tapi pertama-tama, dia harus bisa keluar hidup-hidup. Duan Sirius, tidak membunuhnya. Hei, di langit, suara teriakan datang, darah beterbangan, dan seorang pria tua berambut abu-abu membunuh salah satu tetua Yun Haizong. Kosong, aku sudah lama menunggumu. Pria itu melangkah di udara dan mendarat di udara. Dia datang ke tua yang kosong dan terbakar. Tidak ada kata-kata di tempat lama yang kosong, tubuh bergetar, berubah menjadi streamer, dan kemudian sosoknya menghilang, hanya bayangan, masih tercetak di tanah. Pada saat ini, dalam kehampaan, bayangan mata haus darah, dan menatap tubuh Moxie di tanah, penuh kebencian tanpa akhir. Yun Haizong, aku telah membayar begitu banyak untukmu. Pada akhirnya, kamu membunuh putra satu-satunya. Mata Moyan memancarkan pandangan gila, matanya berbalik dan mendarat di Nangong Ling, yang bertarung dengan Sirius, dan nyala kebencian membakar dengan liar. Kematian. Hati Mo Zhen sombong, dan tubuhnya kosong. Dia datang ke Nangong Ling dalam sekejap, tetapi Nan Gongling, yang sepenuhnya terlibat dalam pertempuran dengan Duan Sirius, tidak memperhatikan Mo Xie, dan tidak akan memikirkan Mo. Keganasan datang dan tujuannya adalah dia. Telapak kalajengking yang tak tertandingi dicetak langsung pada tubuh Nan Gongling dan mengirimnya ke pedang Duan Sirius. Di bawah cahaya Jiang Wang, darah mengalir deras, dan lengan kiri Nangong Ling hancur oleh pedang. Mo, oh, hei. Ketika tubuh itu mendarat di tanah, Nangong Ling tidak melihat lengan kirinya yang terpotong. Dia hanya menatap Mo Zhen, dan memberinya pukulan putus asa. Dia sering ditemani oleh seorang tetua besar. Ini kamu asteris milikku. Mo Yan memandang tubuh Mo Xie dan berkata dingin. Nan Gongling juga melihat tubuh Mo Xie, lukanya, dan orang tua yang sedang berkelahi. Mo Xie meninggal di tangan kosong yang telah disembunyikan. Nangong Ling pasti bisa menebak apa yang terjadi. Itu baik untuk dibunuh. Nangong Ling tampak dingin dan melihat sekeliling, para tua Yun Haizong semua dalam posisi lemah, dan pihak lain, masih ada banyak orang yang tidak berpartisipasi dalam perang, tetapi hanya menghalangi jalannya. Yun Haizong orang mendengarkan perintah, semua berkumpul di sekitarku. Tubuh Nan Gongling melompat ke panggung kehidupan dan kematian dan berteriak keras. Ketika saya mendengar Nangong Ling, semua orang menyingkirkan keterikatan satu sama lain dan kembali ke tahap kehidupan dan kematian tertinggi, dan berkumpul dengan Nangong Ling. Selain lengan Nangong, banyak orang lain, semuanya terluka, mata mereka, haus darah dan kedinginan, telah membunuh mata merah. Lin Feng, berdiri diam-diam di belakang kerumunan, ini penuh adegan tragis, memengaruhi hatinya. Apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan? Darah di tangan Nan Gongling terus turun, tetapi matanya sangat ditentukan. Dia memandang Sirius dan yang lainnya di depan. Orang-orang Yun Haizong semua mengangguk dalam diam, tak perlu dikatakan, mereka semua tahu arti Nangong Ling. Utara sudah tua, dia akan menyerahkannya kepadamu. Tatapan Nan Gongling beralih ke Bei Lao, dan matanya berat. Bei Lao juga berfokus pada kunci. Dia memiliki bangau dan jiwa. Di antara orang banyak, bobotnya yang ringan adalah yang terkuat, tercepat dan tercepat. Segera, Bei Lao datang ke Lin Feng, Wu Hun dilepaskan, sayapnya terbuka, dan lengannya, Lin Feng menggenggam erat. Murid Lin Feng kontrak untuk sementara waktu, dan dia akhirnya mengerti arti dari Nangong Ling. Mata para tetua sekte ini semua ada di tubuh Lin Feng, semua jenis mata yang rumit, tapi di antara tatapan ini, mereka semua memiliki satu kesamaan, harapan. Semua orang melihat tatapan Lin Feng, yang berisi secercah harapan. Lin Feng, yang mewakili harapan mereka, mewakili harapan Yun Haizong.
Jika tubuhnya dipukul dengan keras, Lin Feng merasa hatinya sangat berat, seolah-olah ada gunung di punggungnya, untuk menghancurkan tubuhnya. Pembangkit tenaga leluhur ini ingin menggunakan hidup mereka untuk mengubah kehidupan Lin Feng, dan menggunakan kehidupan begitu banyak orang kuat untuk mengubah hidupnya. Selain itu, bahkan jika mereka berhasil, mereka berubah ke kehidupan Lin Feng, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk tahu apa masa depan yang akan terjadi. Lin Feng akan melakukan apa yang dia lakukan. Mata mereka tidak bisa rumit atau berat. Di antara orang-orang, hanya Namong Ling tidak menatap Lin Feng, matanya selalu menatap depan. Yang lain memberiku air yang menetes, dan aku masih memilikinya di laut. Untuk seorang remaja yang bisa mengatakan kata-kata seperti itu, dia masih memiliki sesuatu untuk dipercaya. Satu-satunya hal yang dia pikirkan adalah bagaimana membiarkan Lin Feng keluar hidup-hidup. Pergi. Pada saat ini, Namong Ling minum besar, dan langkah kakinya menyeberang, dan tendangan voli kosong. Semua sesepuh leluhur Yun Haizong bergerak pada saat yang sama, dan segera diikuti oleh Namong Ling. Rentang ini adalah seumur hidup. Zongmen ada di tanganku dan aku akan mati. Aku Namong Ling, aku minta maaf untuk Yun Haizong. Nafas yang tak tertandingi mekar dari tubuh Namong Ling, tubuhnya langsung menuju ke intersepsi yang kuat. Tidak ada keraguan, tidak ada tangan untuk tetap, dan kemudian ia membuat hidup. Kamu mencari kematian. Beberapa suara keras keluar, dan pendekar pedang yang mempesona itu menelan semuanya. Dan dengan suara ledakan itu, sosok Nan Gongling berubah menjadi debu dan menghilang bersama angin. Tuan termuda dalam sejarah Yun Haizong, hehe. Tidak ada yang menyesal, tidak ada yang berteriak. Para leluhur-leluhur Yun Haizong menonton adegan ini dengan tenang. Tubuh mereka juga bergerak maju pada saat yang sama. Serangan yang tak tertandingi mengalir keluar, ruang menjadi sangat keras, dan langit dan bumi seperti mereka semua berputar. Orang-orang yang mencegat garis depan menghadapi orang-orang yang tidak takut mati, dan tubuh mereka menghindar. Orang-orang itu tidak ingin mati, tetapi mereka tidak mau mati. Bunuh, 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 bunuh. Angin dingin sangat suram, dan para tetua Yun Haizong sungguh-sungguh, semua kekuatan mekar pada saat ini, saling bergegas, hanya menyerang, tidak ada pertahanan, dan tidak mundur. Melihat para tetua dari gerbang leluhur yang saling membunuh, melambaikan pukulan putus asa, mekar kemuliaan terakhir kehidupan, dan kemudian jatuh dengan lemah dari udara, mata Lin Feng bahkan tidak menjilat. Kehidupan yang jatuh, ketika dia meninggal, dia akan melihat kembali padanya. Lin Feng, biarkan mereka melihat diri mereka sendiri. Pergi. Tubuh lama Bei Bei akhirnya bergerak, dan itu tidak bergerak seperti gunung. Gerakan itu seperti batu, dan tubuh itu seperti aliran cahaya, dan melesat ke langit. Sayap-sayap derek yang berkelip-kelip membuat aliran udara dari ruang itu sangat keras, angin yang kuat sangat luar biasa, dan tubuh Lin Feng diterbangkan seperti pisau, seperti rasa sakit hatinya. Mau pergi. Suara dingin keluar, pedangnya sangat tajam, dan kecemerlangan dari pedang raksasa itu luar biasa, orang tua yang mengikuti Duan Sirius. Bayangan itu, bunuh. Minuman ringan terdengar dari ketiadaan, dan lampu hijau sangat kecil dalam cahaya pedang, tetapi cahaya terang tidak diabaikan. Pemilik seni bela diri bayangan, yang lahir untuk dibunuh, tidak bergerak, tetapi bergerak untuk membunuh orang. Kamu berani. Wajah pendekar pedang tua itu berubah sedikit, dan desa amarah, cahaya pedang kuat yang tak tertandingi bertabrakan dengan lampu hijau, seolah-olah musuh bisa ditelan dalam sekejap, tetapi setelah pedang, kilau pedang raksasa menjadi suram. Pendekar pedang tua itu terengah-engah, dan darah di dadanya terus merembes keluar. Dan bayangan ketiadaan muncul, dan lengan serta belati hijau menghilang bersama. Lao Utara bahkan tidak melihat ke sisi ini, sayapnya bergetar dan pergi ke langit. Bab 91. Beri aku waktu menginap. Minuman ringan lain datang, di belakang Lao Utara dan Lin Feng, monster-monster menelan awan, tiba-tiba membuka mulut besar, menghisap kejam, tiba-tiba, angin bersiul, ruang bergulir, udara bergulir, gila pergi ke mulut Kuang Peng. Pada saat yang sama, toko besar sayap ganda dari binatang iblis Peng Peng dibuka, sangat terkejut, dan bergegas menuju Bei Lao dan Lin Feng. Gravitasi melahap yang kuat dan kuat membuat tubuh Bei Lao sedikit membosankan, dan Lin Feng merasa bahwa dia akan ditelan ke dalam mulut oleh monster, dan tubuh itu tampaknya bukan miliknya sendiri. Jika bukan karena genggaman kuat utara, Lin Feng tidak ragu bahwa ia telah menjadi makanan di mulut binatang buas. Qi Peng adalah binatang misterius, kuat dan tak tertandingi. Kekuatan manusia Xuan Wujing, kekuatan acak, bukan Lin Feng yang bisa melawan hari ini. Kunci. Pada tubuh besar Kun Peng, Teng Wuxian menghela nafas lega, di tubuhnya, ada rantai sengit yang dibuang dengan keras, dan Lin Feng datang langsung.
Keluar. Jeritan datang, rantai gelap tertekuk di telapak tangan, ini adalah telapak tangan kasar, penguasa telapak tangan, adalah orang tua itu. Pergi, aku akan membunuh kala jengking ini. Suara lelaki tua itu tenang, tetapi lelaki tua itu mengangguk berat. Dalam kekuatan pihak lain, hanya dua orang yang bisa menyusulnya dengan cepat. Satu adalah lelaki tua yang mengendarai pedang raksasa, dan pedang itu adalah tendangan voli, dan ada satu orang. Teng Wuxian, yang mengendarai binatang setan Peng Peng, dua orang ini mungkin siap untuknya. Namun, lelaki tua dari pedang besar itu terluka oleh lelaki tua yang kosong itu. Sekarang, selama binatang iblis itu mati, tidak ada yang bisa menyusulnya. Adapun pria tua itu tidak memiliki keraguan, selama dia mengatakannya, dia akan melakukannya. Perjanjian kami telah saya ikuti, Anda ingat untuk membantu saya memberitahu Liu Yan bajingan kecil itu, saya memaafkannya. Adapun untuk pernikahan Wen Yanyan dan Fei Fei Santou, saya tidak akan menyebutkannya lagi, Lin Feng, dia sangat baik. Suara tua itu tenang, tetapi pria tua itu tersenyum dan tidak menjawab. Oh, kata-kata besar, aku mengerti bagaimana kamu membunuh monsterku, Peng Peng. Teng Wuxian mencibir, rantai gelap itu bergetar, dan tubuh lelaki tua itu terjerat. Segera, paruh raksasa binatang iblis itu dibuka kembali, dan kekuatan tiran gila itu diselamatkan, seolah menelan lelaki tua itu. Binatang buas misterius, sudah memiliki tingkat kebijaksanaan yang tinggi, orang tua itu sebenarnya berkata untuk membunuhnya, binatang setan Peng Peng, marah. Hewan-hewan itu binatang. Lelaki tua itu mendengus dingin, dan mulutnya menjerit, dan rambut panjangnya yang acak-acakan melayang. Bayangan ular berbisa besar muncul di belakangnya, seakan-akan orang itu telah berubah menjadi ular berbisa dan langsung menuju ke monster itu. Di mulut, ya, wanita tua itu tidak melawan, tetapi langsung masuk ke tubuh Peng Peng di sepanjang rantai gelap dan kekuatan menelan di mulut binatang itu. Lin Feng terkejut melihat adegan di depannya, sangat mengharukan. Ayo pergi. Utara yang acuh tak acuh mengatakan sepatah kata pun, dan akhirnya memandang ke sisi lain, lalu tubuh itu gemetar dan berkedip. Hanya mendengarkan ledakan besar ledakan suara disertai dengan ledakan marah jangkauan jauh, Lin Feng telah bisa menebak akhirnya. Lin Feng tidak lagi membenci wanita tua yang melanggar janji dan menyelamatkan orang-orang. Ketika dia berkata di mulutnya, dia menyelamatkan Yan Yan, karena Wen Renyan adalah muridnya, untuk mencium bebatuan, jadi dia bisa melepaskan wajahnya. Yun Haizong adalah sekte pelindungnya. Demi Zongmen, dia bisa menyerahkan hidupnya. Orang tua yang jelek, terhormat. Tidak ada yang bisa menghentikan utara lama, sayap Wuhun Wings berkedip liar, berubah menjadi bayangan hitam menjauh dari ngarai, dan segera menghilang tanpa jejak. Bei Lao dan Lin Feng akhirnya keluar dari Yun Haizong hidup-hidup, tetapi mereka tidak memiliki emosi seumur hidup mereka. Mereka tahu betul bahwa hidup mereka ditukar dengan kehidupan berdarah. Tebing Tianzu, tempat lonceng dan drum berada, adalah tebing tanpa jalan. Selain melewati bagian tebing Tianzu, hanya dari kekosonganlah Anda dapat masuk atau pergi. Pada saat ini, ada sosok bangau yang melintas dari langit, seperti aliran cahaya, mendarat di bagian atas bel dan drum. Lin Feng melihat tempat yang akrab ini, tidak bisa membantu tetapi berjongkok, beberapa keraguan, Lao Utara tidak membawanya pergi dari Yun Haizong, tetapi datang ke sini. Ayo turun. Bei Lao melihat bel dan tebing, lalu mengambil Lin Feng, mayatnya tergelincir dari tebing, dan mendarat ribuan mil, keduanya berada di awan yang bergulir. Di mana kita akan turun, apakah kamu ingat? Tubuh tua utara berhenti dan bertanya Lin Feng. Lin Feng tidak mengerti apa yang dikatakan utara, tapi dia mengangguk dan berkata, ingat. Yah, kamu mulai dari tempat di sepanjang tebing, mulai dari tebing, setelah jatuh, disitulah kita sekarang. Bei Lao berkata sesaat, dan tangannya menghantam 3 cincin di dinding batu. Tiba-tiba, suara gemuruh keluar. Dinding batu yang tak tertandingi ini benar-benar bergerak dan berubah menjadi dinding batu yang bergerak. Tebing ini, tidak ada lubang di langit. Ayo masuk. Lao Utara mengambil Lin Feng dan melangkah ke dalamnya. Dinding batu bergerak dan membanting menutup. Ini adalah kuil raksasa, seolah-olah itu adalah istana kuno, penuh dengan keunikan. Di antara kuil-kuil raksasa, naga dicat dengan phoenix. Banyak pilar raksasa langit akan didukung oleh seluruh kuil. Ada banyak monster yang tertulis di sana. Monster ini, Lin Feng, belum pernah melihat mereka. Yun Haizong mendirikan Zongmen di sini, bukan karena medan di sini, tetapi karena leluhur menemukan aula ini di sini. Suara utara tua terdengar, dan berkata kepada Lin Feng, tempat ini harus menjadi tempat latihan yang ditinggalkan oleh kuat kuno.
Tentu saja, itu mungkin sebuah pintu. Anda melihat Star Court, dan ada banyak seni bela diri yang kuat. Adalah leluhur yang mendapatkannya dari sini, dan dikatakan bahwa seni bela diri mantan Star Court jauh lebih kuat daripada sekarang, tetapi karena bocoran berita, dalam milenium terakhir, banyak seni bela diri yang kuat telah dicuri, sehingga sekarang, Yun Haizong tempat ini dianggap sebagai tempat rahasia. Hanya penjaga Zongmen yang tahu keberadaan tempat ini, bahkan jika tuannya tidak tahu. Petik 2. Tempat praktik ditinggalkan oleh orang kuat kuno. Bahkan tuannya tidak tahu. Lin Feng sedikit tergerak, di sini, hanya penjaga Zongmen yang bisa masuk. Melihat aula raksasa, itu sangat luas dan kuat, memberi orang suasana yang sederhana dan kuat. Selain itu, meskipun barang-barang di dalamnya tertutup debu, mereka sangat tua dan indah. Lin Feng, kamu ikut aku. Bei Lao mengangkat langkahnya dan membawa Lin Feng ke kedalaman aula besar. Setelah beberapa saat, keduanya memasuki sebuah rumah kuno. Di rumah kuno, ada rak buku yang diukir dari kayu cendana naga coklat, yang dekat dengan di dinding, di rak buku, beberapa buku berserakan dan ditutupi dengan lapisan debu, tetapi semuanya sangat rapi, rupanya seseorang telah memilahnya sebelumnya. Kami mengambil keterampilan seni bela diri dari Star Court, yang semuanya adalah manuskrip. Ada yang asli dan yang terendah. Semuanya misterius, tingkat tertinggi, produk tingkat prefektur, dan ada banyak buku, tetapi sulit untuk digarap. Bahkan jika kita adalah beberapa penjaga, kita hanya bisa berlatih seni bela diri dari produk tingkat prefektur ini ke Xiao Cheng. Kamu dapat memilih praktik seni bela diri yang cocok untukmu. Petik 2. Jika ditempatkan sebelumnya, Lin Feng akan sangat senang datang ke sini, tetapi perasaan berat saat ini membuatnya tidak bisa bahagia. Mata itu selalu muncul dalam pikirannya dan tidak bisa berlama-lama. Pergi ke ruangan lain untuk melihat. Bei Lao tidak membiarkan Lin Feng tinggal di sini, dan membawa Lin Feng ke rumah kuno lain. Senjata. Baru saja memasuki rumah kuno, stok trotoar lapang tajam sombong, biarkan hati Lin Feng sedikit bergetar. Instrumen, ada semangat, ada perangkat spiritual, perangkat spiritual. Dapat dikatakan bahwa itu adalah senjata, tetapi lebih tepatnya, itu adalah roh. Lelaki tua itu tampak serius dan berkata, senjata-senjata itu kebanyakan adalah senjata biasa, dan instrumen di sini adalah psikis dan kuat. Bei Lao berkata bahwa dia berjalan ke pedang kuno yang tergantung di sana dan melepaskannya. Dia segera menunjuk ke Lin Feng, kamu menyerahkan pedang di punggungmu. Lin Feng sedikit mengangguk dan menyerahkan pedang panjang ke Bei Lao. Tapi aku melihat pedang tua pria tua itu melambai, tanpa menggunakan keterampilan dan seni bela diri, langsung bertabrakan dengan pedang di tangan Lin Feng. Hei, suara renyah yang tak tertandingi keluar, dan pedang di tangan Lin Feng dipecah menjadi dua bagian secara langsung. Istirahat itu halus dan tak tertandingi. Jelas itu tidak patah dengan kekuatan, tetapi manfaat nyata. Semua senjata di sini adalah roh, tetapi suaminya tidak bersalah dan bersalah atas dosa. Kami tidak pernah membiarkan roh-roh ini hidup kembali, tetapi di masa depan, mereka milik Anda. Milik saya. Lin Feng tertegun, dan lelaki tua itu masih di sana, tetapi dia ingin memberikan semuanya di sini. Ya, semua yang ada di sini adalah milikmu. Old North dengan serius mengangguk dan mengeluarkan item dari tangannya. Itu adalah cincin batu kuno, sangat biasa. Ini adalah naren kuno. Ini adalah ruang mandiri. Juga diperoleh dari kuil ini. Jatuhkan darah di sana dan kamu dapat membuka ruang di dalamnya. Cobalah. Cincin batu veteran utara diserahkan kepada Lin Feng, kata. Lin Feng mengatakan bahwa dengan pedang, dia akan menggambar struk di jarinya. Setetes darah menetes di cincin batu, dan darah mengalir perlahan. Lalu, adegan aneh muncul. Cincin batu, yang sebenarnya memancarkan kilau menyilaukan, darah itu, menjadi sangat merah, perlahan-lahan menyusup ke dalam cincin batu. Pada saat ini, perasaan yang luar biasa muncul, Lin Feng merasa bahwa dia dan cincin batu ini, seolah-olah ada koneksi yang tidak dapat dijelaskan. Dengan hati dan jiwa, Lin Feng merasa bahwa kesadarannya telah memasuki cincin batu. Ada benar-benar ruang besar di dalamnya, dan masih ada banyak barang yang disimpan. Suasana yang akrab, tersebar dengan angin, biarkan Lin Feng tiba-tiba bergetar. Apakah ini? Murid Lin Feng menyusut dan menatap yang lama. Perasaan Anda benar, itulah suasana Nangong. Sebelum ia lahir, cincin batu ini adalah miliknya. Sekarang, Anda adalah penguasa cincin batu ini. Kelihatannya tua khusyuk, matanya menatap Lin Feng dengan erat. Rot, Lin Feng, sekarang, kamu adalah penguasa baru Yun Haizong. Bab 92, Lin Feng, sekarang,
Kamu adalah penguasa baru Yun Haizong. Suara serius jatuh di telinga Lin Feng, membiarkan hati Lin Feng bergetar, menatap Bei Lao. Lin Feng, meskipun Yun Haizong tidak lagi di sana, saya tidak ingin memotong Zongmen. Ini juga keinginan Nangong. Di masa depan, jika ada kesempatan, saya harap Anda dapat membangun kembali Lautan Awan. Melihat tua dan lama, banyak yang lama, Lin Feng mengangguk berat. Jika aku tidak mati, Lin Feng pasti akan muncul kembali di dunia. Bagus. Wajah tua pria tua itu muncul senyum, dan Lin Feng, tangan kanan, menamparkan bahu. Lin Feng, ada satu hal lagi yang ingin aku katakan padamu. Tua di utara, katamu. Suatu kali, ayah Vivi, Liu Wei dan Nangong, adalah murid terbaik Yun Haizong. Mereka sangat diharapkan oleh orang-orang Zongmen. Tuan terakhir, penguasa Nangong, sebenarnya lebih cenderung membiarkan mengambil alih posisi penguasa Yun Haizong. Selain itu, satu-satunya gadis cinta akan diberikan kepadamu. Petik 2. Tapi kemudian, aku turun sendirian, meninggalkan Zongmen, dan meninggalkan segalanya. Karena dia ingin memberikan posisi sovereign ke Nangong, tetapi yang tidak dia sangka adalah bahwa putri sovereign memiliki perasaan yang mendalam padanya. Baik, tidak tahan dengan rasa sakit karena ditinggalkan, bahkan, mencari diri sendiri dengan mata picik, setelah kematian wanita itu, penguasa juga sangat sedih, sekali, setelah dia meninggalkan Yun Haizong, dia tidak pernah kembali, hidup dan mati tidak diketahui. Petik 2. Sejak itu, Nangong mengambil alih posisi sovereign, dan hei, tidak ada waktu untuk menginjak Yun Haizong, tetapi mengirim Fei Fei ke Zongmen, saya minta maaf untuk sovereign, dan saya minta maaf untuk putri sovereign, tetapi dia bahkan lebih menyesal. Itu adalah istri penguasa, orang yang dicintainya meninggal, dan suaminya menghilang. Oleh karena itu, wanita tua itu selalu membencinya. Dia telah mendengar tentang Renyan sebagai murid dan ingin membiarkan putri Fei Yan, Fei Fei. Oleh karena itu, Wen Renyan berani menjadi tidak bermoral di Zongmen, tidak ada yang berani memprovokasi. Petik 2. Lin Feng mendengar ucapan Bei Lao, dan hatinya bergetar lagi. Saya tidak berharap Zongmen memiliki rahasia ini. Tidak heran jika kegilaan Wen Yan adalah bahwa Liu Fei adalah wanita itu. Tidak heran karakter pria tua itu aneh. Ada alasan seperti itu. Lin Feng, kamu juga mendengarnya. Istri itu memintaku untuk memberitahuku sebelum dia pergi. Dia berkata bahwa dia telah memaafkannya, dan bahwa dia menyuruhmu menikahi Fei Fei. Aku akan memberikannya kepadamu. Pepatah lama berbunyi, hei, dia seharusnya berada di Broken Blade City, kamu bisa pergi ke sana untuk menemukannya, dan karakternya lurus, aku takut aku tidak bisa melawan Duan Sirius. Jika ada sesuatu di masa depan, kamu akan merawatnya untuk Vivi. Petik 2. Tua utara, antara aku dan Liu Fei, tidak ada apa-apa. Lin Feng tersenyum, lelaki tua itu hanya mengatakan Lin Feng yang bagus, ketika membiarkannya menikahi Liu Fei. Inilah yang dimaksud sang istri. Kamu hanya perlu mengatakan yang sebenarnya. Vivi masih di Yun Haizong. Tetapi dalam kapasitasnya, Duan Sirius tidak berani mengambilnya, tetapi jika jatuh, saya tidak bisa mengatakannya, jadi saya membiarkan Anda merawatnya, dan orang-orang Vivi juga sangat baik, sama seperti Anda. Petik 2. Yah, katakan saja begitu banyak padamu, semua yang ada di kuil kuno, kamu tangani sendiri, ingatlah untuk menemukannya. Utara tua, alis Lin Feng berkerut, mendengarkan nada lama dari utara, seolah-olah menjelaskan akibatnya, yang memberinya firasat buruk. Di arah itu, ada jalan keluar, menuju Black Wind Ridge, kamu berhati-hati, tentu saja, kamu juga bisa berlatih di kuil kuno ini, tunggu sampai kekuatannya menjadi lebih kuat dan kemudian keluar. Nor tua menunjuk ke arah tertentu, kata suatu kali, saya berbalik dan berjalan keluar dari rumah kuno dan berjalan menuju pintu masuk. Tua utara, kamu. Wajah Lin Feng berubah sangat, mengusir dan ingin memanggil Bei Lao, tetapi mendengarkan suara veteran utara terganggu. Lin Feng, aku penjaga Yun Haizong, Zongmen ada di sini, aku lahir, Zongmen sudah punah, aku bisa hidup sendiri, jaga dirimu. Setelah itu, orang tua itu telah melangkah ke pintu masuk, pembukaan simen bergemuruh, tidak ada jalan untuk kembali, langkah kaki lama dari utara, langsung keluar, meninggalkan Lin Feng, hanya bagian belakang yang suram. Tubuh Lin Feng terkejut, dan dia berdiri di sana, menyaksikan dinding batu perlahan menutup, dan sosok lama dari utara menghilang. Lin Feng tahu dengan jelas bahwa dinding batu ini tidak hanya menghalangi pandangannya, tetapi juga dipisahkan oleh Yin dan Yang. Perpisahan ini akan menjadi kehidupan abadi.
Saya tidak tahu berapa lama saya berdiri di tempat yang sama, tatapan Lin Feng akhirnya bergerak, matanya sedikit tertutup, dan dia menarik napas dalam-dalam, mendesah sedih, bergema di kuil kuno. Yang berdaulat, utara, tua, ayah, dan banyak sesepuh dari sekte, mereka menyelamatkan segalanya untuk hidupku, dan tidak takut mati, menggunakan hidup, menyeret kerumunan, dan melestarikan hidupku. Sekarang, mereka tidak lagi, tapi aku masih hidup. Aku punya banyak hal yang harus dilakukan sekarang. Lin Feng bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya, dan tatapan mendesah menjadi sangat tajam dan ditentukan. Hanya dengan kekuatan yang kuat kita dapat mengubah takdir kita dan membiarkan jiwa dan jiwa yang hilang beristirahat dalam damai. Chu Qing, Han Suetian, Gunung Tengwu, Duan Sirius, Duan Han, Mo Zhen, Wen Renyan. Lin Feng berkata pada dirinya sendiri, meludahkan sekte di mulutnya, dan sebuah nama, orang-orang ini, dia akan diingat dalam hati, tidak lupa. Mengangkat langkahnya, Lin Feng berbalik dan mengambil langkah yang berat dan bertekad untuk pergi ke rumah kuno pertama. Di rak buku cendana rumah kuno ini, ada lebih dari 100 seni bela diri dan lapisan atas rak buku, ada 3 seni bela diri, 1 seni bela diri dan 2 seni bela diri. Para tiran ditentukan, para tiran dipotong secara sewenang-wenang, dan seni bela diri dibuat di tingkat prefektur. Setelah budidaya kuat, kesombongan yang nyata seperti pisau, dan semuanya dihancurkan. Lin Feng melihat latihan, tidak cocok untuk budidayanya, hegemoni, yang terbaik adalah menumbuhkan pemilik seni bela diri, tentu saja, sekarang kekuatan Lin Feng terlalu lemah, tidak bisa mengondensasi Yuan asli, tetapi juga tidak bisa berlatih pisau kecuali dia menunggu kekuatannya memasuki Xuan Wujing, kekuatan langit dan bumi akan mengembun menjadi roh nyata yang kuat. Menempatkan latihan, Lin Feng membuka 2 seni bela diri. Telapak tangan dedaunan, seni bela diri di tingkat prefektur, telapak tangan cahaya ke daun, elegan dan halus, kosong dan halus, tampaknya tidak ada kekuatan, tetapi jatuh di sisi lain, tetapi dapat langsung menghancurkan rasa bersalah musuh, sangat sombong. Ini adalah tangan manusia yang jahat. Tampaknya tidak terlalu kuat, seperti daun yang jatuh, awan-awan itu ringan dan berangin, tetapi esensinya sangat sombong. Jika seseorang berani memandang rendah, pukulan cukup untuk membunuh. Selain itu, rangkaian telapak tangan ini berfokus pada ketiadaan, seperti lintasan daun, tidak dapat diprediksi, dan sulit untuk dicegah. Letakkan telapak tangan yang jatuh ke bawah, Lin Feng membuka seni bela diri yang lain. Pembunuhan bayangan silang, seni bela diri tingkat prefektur, cocok untuk kepemilikan jenis seni bela diri yang tersembunyi. Hanya 3 gaya, pembunuhan bayangan, pembunuhan bayangan, pembunuhan bayangan-bayangan. Ini adalah seni bela diri kultivasi lama dan lama. Mata Lin Feng sedikit bergerak, dan orang tua itu tampaknya telah menjadi jenis pertama dari pembunuhan bayangan, dan itu benar-benar kuat dengan bayangan unik Wu dari yang lama dan yang lama. Sangat disayangkan bahwa orang tua itu tidak bisa membudidayakan bayangan untuk membunuh, jika tidak, ketika dia membunuh musuh, bayang-bayangnya pudar dan kabur, dan tidak ada bayangan. Adapun pembunuhan lintas bayangan, itu lebih kuat, membayangi salib, membunuh di malam gelap. Seni bela diri celestialku, biarkan nafas bersembunyi, persepsinya kuat, jika kamu melakukan pembunuhan lintas bayangan, itu pasti akan saling melengkapi. Hati Lin Feng resah, dan set seni bela diri ini tidak memiliki persyaratan kekuatan. Siapapun di dunia ini dapat mengolah, asalkan ia dapat memahaminya. Seni bela diri hanyalah bantuan. Semakin kuat kekuatan seni bela diri yang sama. Lin Feng membalik-balik seni bela diri lainnya di rak buku. Dia tidak menemukan seni bela diri yang lebih cocok baginya daripada pembunuh lintas bayangan. Dia mengambil semua seni bela diri di rak buku ke dalam cincin batu. Kosong dan tua, kecuali Lin Feng-nya, tidak ada yang tahu tempat ini. Barang-barang ini juga ditempatkan di sini. Lebih baik untuk membawa mereka berkeliling. Jika dia menemukan kejadian yang tidak terduga, itu adalah sia-sia untuk tinggal di kuil kuno ini. Saya berpikir bahwa Lin Feng pergi ke rumah kuno lain dan mengumpulkan semua roh ke dalam cincin batu. Selain itu, kuil kuno ini, ada banyak yuanshi yang digunakan dalam budidaya, semua Lin Feng diterima. Semangat langit dan bumi murni yang terkandung dalam yuanshi, orang kuat Linggu Realem dapat menyerap vitalitas langsung dari yuanshi dan meningkatkan efisiensi kultivasi, yang sangat berharga. Hal-hal baik ini, Lin Feng bagaimana melepaskannya? Di aula kuno yang luas, beberapa lap, sebelum 2 pilar raksasa terakhir Lin Feng, 2 pilar raksasa ini seperti jarum dewa laut, sangat tinggi, dengan 2 monster identik diukir di atasnya.
Hanya dengan melihat gambar monster ini, itu membuat orang merasakan arogansi yang kuat, dan itu lebih kuat daripada binatang berkilauan yang kuat. Namun, pada saat ini, Lin Feng memperhatikan pintu Jinbi di tengah dua pilar raksasa. Gerbang Jinbi setinggi 5 meter memiliki suasana yang sederhana dan tertutup rapat. Tidak peduli seberapa kuat Lin Feng, tidak mungkin untuk mendorong poin. Lin Feng juga tidak dapat menemukan tombol organ apapun. Pasti ada rahasia di balik gerbang ini. Mungkin pemilik kuil kuno ini meninggalkan petunjuk di dalamnya, tapi sayangnya aku tidak bisa membukanya. Lin Feng menggelengkan kepalanya diam-diam. Lao Utara tidak menyebut pintu raksasa ini dengannya. Jelas, mungkin nenek moyang Utara dan nenek moyang Yun Haizong tidak pernah membuka pintu ini. Lupakan saja, jika ada kesempatan di masa depan, aku akan mencobanya lagi setelah aku kuat. Lin Feng berbisik, akhirnya menyerah. Yun Haizong ribuan tahun sejarah. Tidak ada yang membuka pintu Jinbi ini, jelas bahwa dia tidak dapat dengan mudah membukanya, menaruh waktu di atasnya, tetapi itu sia-sia. Sekarang, saatnya untuk meningkatkan kekuatan Anda sendiri. Ranah ganda Ling Wujing, meskipun sangat bagus dalam hal usia Lin Feng, tetapi jika ditempatkan dengan kuat nyata, tidak ada kualifikasi untuk perbandingan.